warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini? Baik ya, sehat, alhamdulillah. Sudah siap untuk belajar? Siap. Oke. Mana ya sekretarisnya? Ya, Kak Naya, hari ini siapa yang tidak hadir? Tidak ada, Bu. Lengkap ya? Alhamdulillah sehat semua ya. Sekarang ini lagi musim hujan, jadi tolong jaga kesehatannya ya. Kalau sekiranya pulang sekolah sudah mulai gerimis, itu jangan diterjang, jangan terobos ya. Tunggu sampai reda dulu. Oke? Oke. Jangan lupa masih COVID-19, jadi protokol kesehatannya harus kita patuhi. Kita mulai belajar, mari kita berdoa. Silakan dipimpin doanya. Siap. Siap. Berdoa mulai. Tuhan Tuhan memberi salam. Ya, yuk kita awali dengan menyanyikan lagu Pemudi Pemuda. Silakan semuanya berdiri, kita menyanyikan dengan semangat ya. Tentang
konvensional, yaitu satu, menggunakan mikroorganisme untuk secara langsung. Yang kedua, teknologi, peralatan dan teknik yang digunakan itu sederhana. Yang ketiga, tidak perlu keahlian khusus seperti harus dibawa ke dokter, dicek ke dokter. Yang keempat, produksi sedikit dan biayanya murah. Yang kelima, pemanfaatan mikroorganisme tersebut terbatas. Terima kasih Lana. Ya, jadi ciri-ciri dari bioteknologi konvensional adalah menggunakan mikroorganisme secara langsung seperti penggunaan jamur atau bakteri. Ya, tidak perlu keahlian khusus kalau membuat suatu produk bioteknologi konvensional. Ya, nah inilah yang akan kita pelajari selanjutnya tentang bioteknologi konvensional. Ya, kita simak videonya sama-sama ya. Makan apa ya kamu, Sam? Anak bang? Tahu goreng nah. Nah, makan. Ambil lah. Ambil. Nyamannya lah, Sam. Kira-kira apa aja ya manfaatnya yuk? Mun sepengetahuan Kip, yang sudah pernah kau baca di buku dan jurnal, tahu ini memiliki beberapa kandungan Kip. Yang pertama itu air sebanyak 86%. Yang kedua protein 8-12%. Yang ketiga lemak 4-6%. Karbohidrat 1-6%, dan selain itu tahu ini juga mengandung beberapa mineral dan vitamin Gap. Oh banyak juga berarti manfaatnya sama. Kira-kira tahu ini ada industrinya kah atau pabrik gitu kah? Setahu kupang Gap lah, tahu ini ada pabriknya Gap ya tempat mengolahnya, tapi biasanya tuh cuma skala rumahan aja. Nah itu tuh Gen namanya cuma industri tahu yang mengolah bahan mentah yaitu kedelai menjadi bahan jadi yang banyak manfaatnya, itu tahu. Oh kayak itu kan Sam. Kira-kira untuk proses pembuatannya bang kayak apa Sam? Nah aku kurang tahu Pang Kiplah, tapi coba kita ke Novia Bang. Semalam tuh Nya Bepada hendak jalan-jalan ke pabrik tahu Kip, hendak melihat cara pengolahannya. Oh iya, sini biar aku pitcall dulu. Assalamualaikum Ngop. Waalaikumsalam. Ada apa San? Kip. Jarisen kamu hendak mendatangi pabrik tahu gak langsung melihat proses pengolahan tahu kayak apa? Kami hendak juga Pang melihat. Oh, ini aku lagi OTW nah ke pabriknya. Ada nih lah. Jadi Pak, bagaimana proses pembuatan dari tahu sendiri? Cara pembuatannya yaitu ditimbang sesuai ukuran, langsung direndam kurang lebih 3 jam. Selanjutnya setelah perendaman itu diapakan ya Pak? Langsung digiling itu tempat penggilingannya. Oh, pakai mesin diesel ya Pak? Pakai mesin diesel. Itu yang di atas itu ada air atau bagaimana? Nah ini air untuk mengairi kedelai yang di sini. Ini ada embernya. Ini tempat penggilingannya. Lalu direbus di sini. Oh, selanjutnya direbus sampai berapa jam Pak? Kira-kira setengah jam. Setengah jam. Sampai mendidih ya? Sampai tanah. Enggak mendidih sampai tanah. Selanjutnya Pak, setelah direbus, prosesnya apa lagi? Setelah direbus, kita pindah ke sini. Nah, ini ada kain, lalu diayak. Oh, setelah diayak masuk ke sini ya Pak? Ya, ini sarinya.
Terus ampasnya ini langsung didirikan. Oh, ampasnya ditaruh di situ. Lalu setelah disaring difermentasi dulu atau bagaimana Karena Pak di sini? Ini kan kalau dikasih cuka ini saringnya kedelai itu turun ke bawah. Terus ini airnya naik. Terus air ini diambil lagi untuk besok. Oh iya. Kalau kita besok nanti kalau kita airnya ini diambilin taruh di cetakan. Di sini. Ya, ini percetakannya. Ini tahu yang sudah jadi ya? Ya. Ya, kalian sudah melihat kan tayangan tentang tahu. Siapa di sini yang senang makan tahu? Semua suka ya makan tahu ya. Apa sih kandungan yang terdapat pada tahu? Karbohidrat, lemak, protein. Paling banyak kandungannya adalah air. Nah, berasal dari apa sih tahu itu? Dari kacang kedelai ya. Siapa yang bisa menjelaskan bagaimana proses pembuatan tahu? Waduh, sudah ditulis ya, dicatat ya. Silakan Aulia. Yang pertama itu menimbang kedelai, terus rendam selama 3 jam, lalu direbus, dihaluskan, diayak atau disaring, diambil saringnya lalu dicetak, tidak difermentasi. Gimana teman-teman yang lain? Apakah ada yang mau menambahkan? Ada yang kurang nggak dari penjelasannya Syarani? Sudah sesuai? Oke. Tadi pembuatan tahu dimulai dari apa dulu? Ya, kita timbang dulu ya. Setelah ditimbang, direndam kedelainya. Setelah direndam, direbus. Setelah direbus, setelah dihaluskan, diayak ya. Yang diambil apanya sih kalau tahu itu? Saringnya berupa cair atau padat? Cair ya. Oke. Tujuan pembelajaran yang hari ini kita akan lakukan ada 3. Melalui tampilan video dan penjelasan guru, siswa dapat merumuskan solusi pencemaran lingkungan yang terjadi di daerahnya dengan penerapan prinsip bioteknologi dengan tepat. 2. Melalui kegiatan diskusi, siswa dapat mengumpulkan informasi proses pembuatan olahan pangan produk bioteknologi dengan benar. 3. Melalui kegiatan proyek, siswa dapat memproduksi salah satu produk bioteknologi konvensional dengan antusias. Lalu manfaat dari pembelajaran hari ini, pertama, menumbuhkan rasa cinta terhadap lingkungan. 2. Mengetahui langkah kerja dalam pembuatan produk bioteknologi konvensional. 3. Mampu membuat olahan pangan menggunakan prinsip bioteknologi konvensional ya. Jadi dengan kita mempelajari hari ini, yang kita dapatkan apa? Nah, kita belajar bagaimana membuat prosedur pembuatan suatu produk ya. Yuk siapkan handphonemu, kita scan kode untuk melakukan pretest. Udah bawa handphone semua ya? Oke, silakan di scan.
kalian untuk mengetahui kemampuan awal, ya. Kemampuan awal sebelum kamu belajar. Silakan dikerjakan. Bagian refleksnya ya. Sudah selesai? Sudah ya? Oke. Sudah mendapatkan nilainya? Ada ya? Ini manfaatnya kita menggunakan teknologi. Kita dengan mudah menemukan jawabannya, menemukan hasil dari ujian yang kita kerjakan. Oke, tepuk tangan 1 kali, tepuk tangan 3 kali, tepuk tangan 2 kali, tepuk 1 kali. Nah, belum konsentrasi tinggi. Sekali lagi, tepuk tangan 2 kali, tepuk pramuka 1 kali. Oke, dan berarti sudah mulai konsentrasi. Oke, selanjutnya videonya disimak kembali, perhatikan, catat yang menjadi poin-poin penting. Nah, jadi kayak itu Kip, proses pengolahan tahu dan limbahnya di pabrik tahunya Bapak Ramelan. Oh iya, paham. Aku ada pertanyaan lagi Nano. Jadi kira-kira ada nggak sih alternatif pengolahan limbah tuh tahunya tuh selain yang dari pabrik itu tuh yuk? Kalau itu, kita sambungkan video call-nya ke Endah aja kayak apa? Bisa. Assalamualaikum Nov, Kip, San. Tumben nih, ada apa tiba-tiba video call? Waalaikumsalam. Jadi Londah, kami kan lagi membahas soal tahu nih. Nah, proses pengolahan tahu itu kan limbahnya ada 2 macam yang dihasilkan. Ada limbah cair dan ada limbah padat. Untuk pabrik yang lagi kami bahas ini, pabrik tahunya Bapak Ramelan itu, untuk limbah cairnya biasanya langsung dibuang. Sedangkan untuk limbah padatnya biasanya dijual dan dimanfaatkan untuk pakan ternak. Kira-kira Londah, kedua jenis limbah ini tuh bisakah atau adakah cara pengolahan atau pemanfaatannya lagi supaya kedua limbah ini tuh bisa memiliki nilai guna lagi gitu Ndah? Nah, sebelum kita membahas mengenai alternatif pengolahan limbah tahu, ada baiknya nih kita mengetahui limbah tahu itu apa sih? Jadi limbah tahu itu terbagi menjadi 2. Yang pertama ada limbah cair tahu dan yang kedua ada limbah padat tahu. Nah, untuk limbah cair sendiri itu terdiri dari sisa-sisa air bekas pengolahan tahu. Misalnya dihasilkan dari pencucian, perendaman ataupun pada proses penirisan sebelum tahu dicetak. Nah, selanjutnya untuk limbah padat tahu itu terdiri dari ampas tahu yang dihasilkan dari proses penirisan sebelum dicetak, karena pada proses tersebut hanya sari tahunya saja yang dicetak untuk diolah menjadi tahu. Nah, bagaimana sih pemanfaatan dari limbah cair dan limbah padat tahu ini? Nah, limbah cair tahu itu berpotensi untuk digunakan sebagai pupuk cair. Hal ini karena limbah cair tahu ini mengandung kandungan unsur hara seperti nitrogen, fosfor, kalium, natrium, magnesium, kalsium maupun ferrum. Nah, kandungan unsur hara dapat bermanfaat sebagai nutrisi bagi tanaman. Nah, selanjutnya di bidang penelitian sendiri, limbah cair tahu ini berpotensi digunakan sebagai media alternatif untuk pertumbuhan bakteri Bacillus sp dan media alternatif untuk meningkatkan produksi enzim protease. Nah, selanjutnya di bidang energi terbarukan, limbah cair tahu ini dapat diolah kembali menjadi biogas. Hal ini karena limbah cair tahu itu mengandung kandungan berbagai gas yang salah satunya adalah gas metana. Nah, selanjutnya untuk pemanfaatan limbah padat tahu yaitu ampas tahu, selain dapat dimanfaatkan kembali menjadi pakan ternak seperti yang dilakukan di pabrik Bapak Romlan dan pabrik Pak Rul, itu juga bisa diolah kembali menjadi bahan pangan seperti tempe gembus,
yang dilakukan di pabrik Ibu Biratun. Selain itu, ampas tahu ini juga bisa digunakan untuk meningkatkan produksi metana dari suatu biogas. Nah, jadi gitu Nov, tisan untuk alternatif pemanfaatan limbah tahu. Ya, jadi ini aja yang bisa kami sampaikan di sini. Semoga apa yang kami sampaikan di sini dapat bermanfaat dan memberikan dampak positif buat kita semua. Yuk, bijak dalam mengolah dan memanfaatkan limbah untuk menjaga lingkungan kita bersama. Kalian semua sudah menonton dan menyimak ya tentang limbah dari pabrik tahu. Setelah tadi kita menjelaskan bagaimana proses pembuatan tahu, ternyata pada proses pembuatan tahu itu ada limbahnya. Ya, siapa yang bisa menyimpulkan hasil dari video yang tadi kita tonton? Yuk, siapa yang mau menyimpulkan? Ya, Riko. Aku dapat ini kedua ada limbah cair dan limbah padat. Limbah cair itu bisa pengolahan tahu dari sisa penyaringannya. Dan limbah padat itu hasil ampasnya yang dihasilkan sebelum dicetak. Terima kasih Riko. Ya, jadi limbah pabrik tahu itu ada dua jenis ya, ada yang cair dan ada yang padat. Kalau yang cair tadi diapain? Untuk apa fungsinya? Pupuk organik. Ya, untuk pembuatan pupuk organik. Kenapa? Karena limbah cair banyak mengandung nitrogen. Setelah itu pabrik ampas tahu adalah limbah padat ya, digunakan untuk apa? Pakan ternak dan pembuatan tempe gembus. Menurut kalian, apakah ada alternatif pengolahan limbah tahu yang bisa kita lakukan menggunakan prinsip bioteknologi konvensional? Mana siapa yang mau mengungkapkan pendapat? Ya, lihat. Pembuatan tempe gembus. Ya, pembuatan tempe gembus. Boleh nggak kalau kita pakai biogas? Anaya, boleh nggak kita pakai biogas? Menggunakan biogas? Boleh. Boleh. Pakai bioteknologi konvensional? Gimana? Bisa nggak? Tidak bisa. Kenapa? Karena biogas ini perlu keahlian khusus. Terima kasih Rasanya yang tadi. Nah, jadi pada pembelajaran kali ini kita akan belajar menggunakan proyek pembuatan tempe gembus ya. Ya, karena salah satu bioteknologi konvensional itu adanya proses apa? Yang menggunakan jamur dan ragi, namanya apa? Oh ya, Fermentasi. iya betul, namanya fermentasi. Oke, selanjutnya kita akan membuat kelompok secara heterogen ya. Jadi mulai dari depan dulu berhitung 1 sampai 4, ke belakang dan seterusnya. Angka yang sama itu duduknya menjadi satu kelompok. Oke, mulai dari Aulia dulu. Berhitung 1, ya, satu lagi. Ya, jadi yang angkanya sama silakan berkelompok. Di sini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Yuk digeser bangkunya, mejanya berkumpul dengan kelompoknya masing-masing.
Kelompok 1 yang dari angkanya 1 di sini, sebentar di sini. Angka 2 mana? Di sini. Digeser kursinya. Kalau sudah mendapatkan LKPD, nah, tugas kalian adalah mendesain perencanaan proyek pada LKPD yang terdiri dari menentukan produk. Tadi kita sudah membahas sedikit ya. Lalu persiapkan alat dan bahan, menuliskan langkah kerja pembuatan, menentukan waktu penyelesaian proyek, pembagian tugas kerja setiap siswa. Proyek apa yang kita gunakan? Proyek apa yang mau kita lakukan? Pembuatan tempe gembus. Ya, kita mau buat tempe gembus. Ya, kira-kira berapa hari nih untuk melakukan proyek? Sehari cukup nggak? 2 hari? 3 hari? 1 minggu? Oke ya. Jadi waktu penyelesaiannya adalah 1 minggu ya. Kamu harus bisa menyelesaikan dalam waktu 1 minggu, tidak boleh telat ya. Jadi usahakan semua anggota kelompok bekerja sama dengan baik. Oke? Ya, silakan dibaca LKPD-nya, dikerjakan LKPD-nya. Diberikan waktu 20 menit. Kalian juga bisa mengakses blog Guru IPA untuk melihat jurnal atau riset yang telah dilakukan para peneliti tentang pembuatan tempe gembus. Itu sebagai pedoman atau informasi dalam mengerjakan LKPD. Ya, LKPD itu boleh dilepas ya sambil dibaca. Diberikan tugas, teman-temannya masing-masing diberikan tugas untuk mengerjakan, diskusi bersama ya. Jika ada kesulitan atau bingung, ditanya ya. Gimana kelompok 1 ada pertanyaan? Belum ya? Silakan dibahas dulu bersama kelompok. Kalau ada yang tidak bisa, boleh ditanyakan. Lihat dulu halaman 1-nya, langkah-langkahnya, alurnya, lalu dilihat jurnal hasil risetnya. Silakan boleh dibuka blog Guru IPA. Itu ada jurnal atau riset produk pembuatan tahu tempe
supaya jawaban yang kita tulis itu adalah sesuatu yang valid, yang benar, fakta. Ya, sumbernya dari mana? Kamu melihat artikel kan di apa? Tulis sumbernya. Ya. Sumbernya di jurnal yang kamu baca itu namanya sumber. Atau bisa juga kan kamu bacanya di buku paket, berarti sumbernya buku paket IPA kelas 9. Penanggung jawab artinya orang yang melakukan dan bertanggung jawab terhadap tugas tersebut. Contohnya kita lagi diskusi nih, berarti tanggung jawab siapa? Semua kelompok kan? Atau tugasnya menyiapkan alat dan bahan satu orang atau semuanya, itu kan tergantung dengan kelompoknya masing-masing. Berapa persen lagi kelompok 1? Berapa persen lagi penyelesaian? 30% lagi. Oke. Kelompok 2 berapa persen lagi? 10%. Oke, sedikit lagi berarti. Nomor 3. 20%. Oke, berarti sebentar lagi sudah selesai ya. Kelompok 4 gimana nih? Persennya cuma 3. 2%. Berarti enggak. Tidak sampai selesai nih. Praktis sudah? Penanggung jawab mana? Ya, siapa yang disuruh membawa yang menggoreng siapa? Kelompok aja. Sudah? Kelompok 1? Sudah 2 gimana? Kelompok 3? Sedikit lagi. Kelompok 4? Sedikit lagi ya. Oke. Tepuk tangan 1 kali. Tepuk tangan 2 kali. Tepuk tangan 1 kali. Tepuk pramuka. Tepuk 1 kali. Konsentrasi. Silakan dilanjut. Oke, persiapan ya. Oke, baiklah, alhamdulillah. Kegiatan pencarian data mengerjakan LKPD sudah selesai. Waktunya kita melakukan presentasi. Nanti semua kelompok maju ke depan dan menyampaikan hasil diskusi LKPD. Ya. Selanjutnya kelompok lain wajib memberikan tanggapan. Tanggapannya itu bisa berupa pertanyaan, saran, masukan. Ya, wajib ya setiap kelompok ya. Jadi mohon diperhatikan temannya yang sedang presentasi. Kita mulai dari kelompok berapa dulu nih? Oh iya, 1. Sudah siap kelompok 1? Ya. Silakan ke depan. Berarti yang menanggapi kelompok berapa nih? Yang menanggapi kelompok 2 ya. Yuk. Di bawah hasil diskusinya dibacakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 izin mempresentasikan hasil diskusi saya. Perkenalkan, nama saya Najwa Sakinatul Kirom. Saya Aulia Murianda ini. Saya Alikomen Pramudi. Pertanyaan yang pertama, bagaimana tempe gembus dihasilkan? Jawabannya, tempe gembus merupakan makanan hasil fermentasi dari ampas tahu dan ragi tempe. Sumbernya dari blok burung ipas. Pertanyaan yang kedua, bagaimana prinsip dasar bioteknologi konvensional dalam pembuatan tempe gembus? Proses pembuatan tempe
dari ampas tahu yang dicampur ragi tempe. Sumbernya dari blog guru IPA. Pertanyaan nomor 3, bahan yang dapat kita gunakan untuk membuat tempe gubus yaitu jawabannya ampas tahu, ragi tempe, daun pisang, dan kertas. Sumber blog guru IPA. Pertanyaan keempat, tahapan pembuatan tempe gubus. Jawaban yang pertama, ampas tahu dikukus selama 10 menit. Yang kedua, setelah dikukus, didinginkan dan diambil sedikit demi sedikit untuk pemerasan agar air yang ada di ampas tahu kering. Yang ketiga, tambahkan ragi ke dalam ampas tahu yang sudah kering dan diaduk rata di dalam talam. Yang keempat, ampas tahu yang sudah tercampur ragi siap dikemas dalam daun. Yang kelima, simpan di dalam tempat yang tidak kena cahaya matahari selama 2 hari. Yang keenam, tempe dari ampas tahu siap dipanen. Sumber ke guru IPA. Yang keempat, prosedur pengerjaan proyek. Yang pertama, di hari Senin tanggal 26, diskusi menentukan tujuan, mencari referensi alat, bahan dan langkah-langkah pembuatan. Penanggung jawabnya sekelompok. Yang kedua pada hari Selasa tanggal 27 menyiapkan alat dan bahan-bahan untuk pembuatan. Penanggung jawabnya sekelompok. Yang ketiga hari Rabu tanggal 28 proses pembuatan tempe gembus. Penanggung jawabnya sekelompok. Yang keempat pada hari Kamis tanggal 29 pengamatan. Uraian kegiatannya pengamatan proses fermentasi atau inkubasi. Penanggung jawabnya sekelompok. Yang kelima pada hari Jumat tanggal 30 uraian kegiatannya pengamatan proses fermentasi inkubasi. Penanggung jawabnya sekelompok. Yang keenam pada hari Sabtu tanggal 31 uraian kegiatannya mengolah tempe gembus dengan menggoreng. Penanggung jawabnya sekelompok. Yang ketujuh pada hari Minggu tanggal 1 pembuatan laporan dan penanggung jawabnya sekelompok. Itu dia presentasi dari kami dari kelompok 1. Apabila ada pertanyaan bisa ditanyakan. Baiklah, gimana kelompok 2 menanggapi apa yang telah didiskusikan oleh kelompok 1? Boleh dalam bentuk pertanyaan, saran, masukan, pernyataan, silakan kemukakan. Mic-nya nanti dijawab ya sama kelompok 1. Yuk. Gimana nih kelompok 1? Mau bertanya? Silakan bertanya apa saja. Gimana proses membuatnya, di rumah siapa gitu. Silakan pertanyaannya, Arnaya. Setelah proses fermentasi, tempe gembus berubah menjadi warna apa? Diulang ya. Saya dari kelompok 2 ingin bertanya, pembuatan tempe gembus itu di rumah siapa? Di rumah saya. Di rumahnya Aulia Mulia. Iya. Berarti nanti kelompoknya semua berkumpulnya di rumah Aulia. Iya, Bu. Oke, ada pertanyaan lagi kelompok 3, 4. Cukup ya, kita beri tepuk tangan untuk kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Satu,
Pertanyaan 1, salah satu bahan baku yang digunakan dalam pembuatan tempe rebus adalah ragi. Diodophus oligoporous jenis ragi apa yang digunakan dalam pembuatan tempe rebus? Jawabannya ragi kering instan atau instan dry yeast. Sumbernya dari blok guru IPA. Pertanyaan kedua, bahan yang digunakan dalam pembuatan tempe rebus antara lain adalah ampas kedelai atau ampas tahu dan ragi. Sumbernya dari blok guru IPA. Pertanyaan yang ketiga, proses pembuatan tempe gembus melalui beberapa tahapan yaitu pengukusan, peragian, fermentasi, dan penyerapan. Sumber blok guru IPA. Pertanyaan keempat, berapa lama waktu fermentasi tempe gembus pada umumnya? Proses fermentasi tempe gembus biasanya 48 jam. Sumber blok guru IPA. Judul proyek pembuatan tempe gembus. Tujuan proyek menumbuhkan rasa cinta lingkungan, mengetahui proses pembuatan produk pengolahan dari limbah tahu. Waktu dan tanggal pengerjaan proyek Senin 26 Desember 2022 sampai dengan Senin 2 Januari 2023, 1 minggu. Prosedur pengerjaan proyek. Pada hari Senin tanggal 26 hari ini kita menentukan produk, persiapan alat dan bahan, langkah kerja, penentuan waktu proyek, pembagian tugas, penanggung jawab kelompok. Hari Selasa tanggal 27, pada hari Selasa kita mulai pembuatan tempe gembus, membeli alat dan bahan pengolahan tempe gembus lalu difermentasikan. Penanggung jawab kelompok. Pada hari Rabu tanggal 28 kita memasuki hari ke-1 fermentasi di dalam suhu ruang. Pada hari Kamis kita memasuki hari kedua fermentasi. Pada hari Jumat tanggal 29 setelah difermentasi selama 2 hari lalu kita mengolah tempe gembus menjadi makanan dan dikonsumsi. Penanggung jawab kelompok. Sekian dari presentasi kelompok 2. Bila ada yang ingin bertanya kami persilakan. Baik, gimana kelompok 3 sudah menyiapkan tanggapan terhadap hasil diskusi dari kelompok 2? Boleh berdiri, guys. Sudah ada pertanyaan? Agak maju ke depan kayaknya kurang dekat. Ke depan. Nah, coba. Pertanyaannya adalah kalau tahu yang digunakan 1 kilogram, raginya berapa gram? Kalau kita itu pakai takaran sendok, kita itu memakai sendok teh. Jadi kalau pakai yang mau digunakan oleh Syahran itu berapa gram ampas tahu? Seplastik ya? Seplastik besar atau seplastik kecil? Kecil ya. Oke. Gimana? Kelompok 3 sudah tahu dengan jawaban dari kelompok 2? Sudah. Ada yang mau menambahkan? Tidak ya. Terima kasih. Kita beri tepuk tangan untuk kelompok 2. Assalamualaikum, kami dari kelompok 3 ingin kita kasihkan hasil diskusi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami. Pertanyaan pertama, kalau dibuat dari bahan dasar kacang kedelai yang menghasilkan limbah hasil produk berupa limbah padat dan limbah cair. Sumber blok guru IPA. Tuliskan prinsip dasar metode konvensional dalam pembuatan produk pangan tersebut.
Proses fermentasi utama bakaran dalam proses ini adalah dari Genus Nidopus, yaitu Oligosporus dan Alius. Sumber protein nabati yang sangat besar berada untuk memenuhi kebutuhan hidup masyarakat. Sumber blok berupa. Pertanyaan keempat, bagaimana tahapan dalam membuat produk pangan dengan prinsip bioteknologi konvensional tersebut? Proses pembuatan tempe rebus terbuat dari ampas tahu yang dihilangkan kadar airnya. Proses penirisan biasanya dilakukan dengan cara memasukkan ampas tahu ke dalam makanan. Setelah itu ditumbuk lalu didinginkan, kemudian dimasukkan ke dalam pisang dan disimpan di tempat yang gelap kurang lebih 2 hari. Prosedur Senin 26 Desember 2022. Menentukan judul, penanggung jawab Selasa 27 Desember 2022. Menyiapkan alat dan bahan yang akan digunakan, penanggung jawab kelompok. Rabu 22 Desember 2022. Menulis langkah-langkah proses pembuatan tempe rebus. Kamis 30 Desember 2022. Melakukan pengamatan terkait proses fermentasi tempe rebus. Jumat 31 Desember 2022. Membuat pertanyaan atau pernyataan terkait proses pembuatan tempe rebus, penanggung jawab kelompok. Sabtu 1 Januari 2022. Menyimpulkan hasil pembuatan tempe rebus sampai dapat dikonsumsi, penanggung jawab kelompok. Minggu 2 Januari 2022. Pembuatan laporan kegiatan, penanggung jawab kelompok. Sekian presentasi dari kelompok 3. Jika ada yang ingin ditanyakan, silakan ditanyakan. Oke, baik. Nah, di kelompok 4 menanggapi hasil diskusi dari kelompok 3. Saya dari kelompok 3. Saya dari kelompok izin memberi pertanyaan. Apakah benar bahwa seluruh kelompok melakukannya dengan kerjasama dalam membeli alat dan bahannya? Iya, jadi ada pernyataan dari kelompok 3 ya. Kalau semua dikerjakan bersama-sama, apakah itu benar? Iya, itu benar. Oh, ya, gimana kelompok 4? Sudah cukup? Iya, terima kasih kelompok 3, beri tepuk tangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin menyampaikan hasil diskusi LKPD kami. Perkenalkan, nama saya Agustus Tirati. Saya Jessica Priamsari. Saya Budi Putrairawan. Sekarang masuk ke pertanyaan. 1. Apa produk pangan dengan prinsip bioteknologi konvensional? Jawabannya adalah tempe rebus hasil fermentasi ampas tahu terdapat dari sumber blok berupa. Pertanyaan kedua, bagaimana proses fermentasi pada tempe rebus? Jawabannya adalah tempe rebus ialah makanan hasil fermentasi dari ampas tahu sebagai substrat dengan jamu tempe sebagai mikroorganismenya. Jamu tersebut adalah jamu oncom Neurospora sp. terdapat dari blok berupa. Pertanyaan ketiga adalah mengapa pengolahan tempe rebus menggunakan bioteknologi konvensional? Jawabannya adalah karena untuk pengolahan tempe rebus memerlukan proses fermentasi. Sumber blok berupa. Pertanyaan keempat, apa yang harus dilakukan bila seluruh substrat sudah kompak atau padat menjadi satu dan tertutup dengan limpa? Jawabannya adalah proses fermentasi harus dihentikan agar tidak terkontaminasi oleh organisme lain seperti bakteri pembusuk atau jamur. Sumber limpa. Tujuan proyek pembuatan tempe rebus. Tujuan proyek adalah untuk mengetahui cara pengolahan
Senin 2 Januari 2023. Prosedur pengerjaan proyek Senin tanggal 26 Desember 2022 menentukan judul pembuatan tempe gembus penanggung jawab kelompok Selasa 27 Desember 2022 menyiapkan alat Jessica penanggung jawab Jessica. Selasa 27 Desember 2022 menyiapkan bahan penanggung jawab Audrey. Rabu 28 Desember 2022 menuliskan langkah kerja pembuatan penanggung jawab Lana. Kamis 29 Desember 2022 proses pengolahan rumah Audrey. Jumat 30 Desember 2022 penyajian dan penilaian oleh guru penanggung jawab kelompok. Ya, terima kasih dari kelompok 4. Jadi gimana kelompok 4 dan kelompok yang lain? Apakah ada pertanyaan? Ya. Pembuatan tempe gembus diulang. Kami dari kelompok 1 ingin menanyakan untuk kelompok 4, dari mana kalian mendapatkan bahan untuk membuat tempe gembus? Dari ampas sisa proses pembuatan tahu. Jadi mana itu? Dan mendapatkan ampas tahunya di mana kira-kira? Di pasar. Kalau laginya? Laginya juga beli pasar. Bagaimana kelompok 1? Ada yang mau tambahin? Sudah? Oke. Ya, dari kelompok kami, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah semua kelompok sudah menyampaikan hasil diskusinya dengan sangat baik. Kita beri tepuk tangan untuk semua. Oke. Tadi saya juga sudah melihat hasil diskusinya bagus-bagus, tulisannya bagus, sudah mendekati apa yang ada pada KKPD dari tujuan pembelajaran. Ya. Selanjutnya, tadi juga di AKPD kita sudah menyusun draft ya, draft jadwal dari pembuatan proyek ya, dilakukan selama berapa hari? Selama 1 minggu ya, kesepakatannya 1 minggu ya, jadi tidak boleh lebih dari 1 minggu. Apa yang terjadi kalau lebih dari 1 minggu? Pengurangan atau dihukum? Pengurangan nilai ya. Baik. Nah, setelah kita melakukan rencana, selanjutnya adalah penyelesaian proyek dan monitoring. Nah, karena hal ini adalah sebuah proyek dan dilakukannya tidak bisa dalam 1 hari, maka nanti ada monitoring ya. Kita akan melakukan konsultasi, bisa melalui WA group atau video call. Oke? Nanti kita atur jadwalnya, kelompok siapa dulu untuk konsultasi. Baiklah, kita berada di ujung pembelajaran, yaitu kesimpulan dan refleksi dari perwakilan setiap kelompok. Ya, mari perwakilan dari kelompok 4 dulu ya. Tadi kan 1 nih, sekarang kelompok 4 ya. Sesi pemahaman materi pada KKPD dan teknologi ini adalah hal yang disukai atau menyenangkan dari pembelajaran ini adalah pada saat bernyanyi dan bertepuk tangan, karena dapat menambah semangat pada saat belajar. Hal yang tidak disukai atau tidak kurang menyenangkan dari pembelajaran hari ini adalah pada saat diberi pertanyaan merasa deg-degan dan kurang percaya diri saat menjawab karena takut jawabannya itu salah. Materi yang belum atau kurang kami pahami adalah kami masih kurang mengerti tentang kandungan gizi pada tempe gembus. Terima kasih. Oke, terima kasih atas refleksi dari kelompok 4 dari Lana. Ya, Lana merasa tidak percaya diri ya
saya mengetahui tentang proses pengolahan tempe gembus karena cukup menyenangkan. Hal yang tidak disukai atau tidak menyenangkan dari pembelajaran ini adalah saya merasa gugup karena ada pertanyaan materi yang belum atau saya kurang pahami adalah saya masih kurang mengerti tentang kandungan gizi dari tempe gembus. Oke, baik, terima kasih Bagas. Bagas merasa gugup ya kalau nanti ada pertanyaan, ada tanya jawab ya. Kayaknya masalah gugup ini bukan hanya satu atau dua orang ya. Semua siswa merasakan gugup kalau ada pertanyaan. Ini kenapa nih? Pasti ini adalah sebuah penyakit yang harus diobati ya. Gimana caranya? Ya ini salah satunya adalah dengan melakukan presentasi, melatih mental gimana caranya berhadapan atau berkomunikasi di depan orang banyak ya. Silakan kelompok 2 melakukan refleksi dan kesimpulan. Refleksi pembelajaran. Hal yang disukai atau menyenangkan dari pembelajaran ini adalah mendapatkan ilmu membuat tempe gembus dan tentang bioteknologi. Hal yang tidak disukai dari pembelajaran hari ini mendapatkan pertanyaan materi yang belum atau kurang saya pahami adalah tidak ada. Kesimpulannya, dari pembelajaran hari ini kita mengetahui tentang pembuatan tempe gembus. Tahapan tempe gembus pengukusan selama 20 menit. Peragian kurang lebih 2 sendok teh. Fermentasi 2 hari atau 48 jam. Tolong mengesan. Kita belajar tentang kerjasama kelompok, disiplin, dan percaya diri. Sekian refleksi dan kesimpulan pembelajaran kelompok 2. Sekian, terima kasih. Oke, baik, terima kasih Alkita, penjelasannya sangat jelas sekali. Dilanjutkan kelompok 1. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan kesimpulannya dan refleksi dari pemahaman materinya, yaitu hal yang disukai atau menyenangkan dari pembelajaran ini adalah kita dapat mengenal bagaimana cara pengolahan atau proses pembuatan tempe gembus. Hal yang tidak disukai atau tidak menyenangkan dari pembelajaran hari ini, kita sedikit kesulitan dalam merangkai kalimat untuk membuat pertanyaan atau merumuskan masalah. Materi yang belum atau kurang saya pahami tidak ada. Dan kesimpulannya, dari pembelajaran materi hari ini, kita dapat tahu bagaimana cara pembuatan tempe gembus dan cara pengolahannya. Dan kita juga dapat dari berkompetisi ini, kita dapat melatih konsentrasi dan kepercayaan diri dalam berpresentasi. Terima kasih Arifu atas penjelasannya. Oke, semua kelompok sudah menyampaikan ya, menyampaikan kesimpulan dan refleksinya masing-masing. Oke, untuk bagian refleksi berarti di pertemuan selanjutnya menjadi pembelajaran supaya bisa lebih baik. Oke. Tepuk tangan 1 kali. Tepuk tangan 2 kali. Tepuk tangan 1 kali. Tepuk pramuka. Berarti sekarang sudah mulai konsentrasi ya. Alhamdulillah. Ya, terakhir penutup. Nah, saya akan memberikan penghargaan kepada semua siswa yang telah berperan aktif dalam pembelajaran. Alhamdulillah, semua kelompok sudah bekerja sama dengan baik, disiplin waktunya, ya, lalu menyampaikan informasi juga dengan kata-kata yang santun. Kita beri tepuk tangan untuk semua siswa. Baiklah, saya akan mengingatkan untuk menindaklanjuti dari pembelajaran hari ini, ya, yang akan dijadikan proyek, yaitu proyek pembuatan tempe gembus, ya. Nanti laporan
Berdoa mulai. Berdoa memberi salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa sebelum pulang dilihat kolong mejanya, apabila ada sampah diambil dan dibuang ke tempat sampah. Jangan lupa juga selalu berdoa saat mengendarai kendaraan atau di jalan.